Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-soleha. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di materi mengenai IPA ya, atau ilmu pengetahuan alam. Minggu yang lalu kita telah belajar rangkaian listrik paralel dan seri. Ya, ingat-ingat lagi perbedaan dari rangkaian seri sama paralel kayak gimana? Kalian harus mengingat itu ya. Nah, hari ini masih di tema 3 dengan judul Tokoh dan Penemuan. Pembelajaran yang pertama, kita akan menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Ya. Nah, persamaannya apa sih? Yang pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Ya, jadi arus listriknya itu kalau misalnya seri sama paralel itu sama-sama besar. Kalau lampunya 3 ya berarti kan arus listrik sama dayanya juga sama gitu ya, harus besar. Terus yang kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Ya betul, ya jadi rangkaian seri sama paralel bisa bareng-bareng digunakannya. Kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Ya, jadi dua-duanya punya hambatan atau kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Jadi, arus listrik itu bisa dihentikan atau bisa dihambat gitu ya. Jadi sama-sama punya hambatan listrik. Nah, kita lihat di sini ciri khas rangkaian seri. Yang pertama, memiliki satu aliran listrik saja. Ya, jadi gimana Bu maksudnya satu aliran listrik? Minggu yang lalu juga Ibu udah jelaskan. Jadi kalau jalannya ke sini udah nih masih dalam satu kabel gitu ya, segini satu lingkaran ini. Nah, terus membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit. Ya, terus yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Biasanya kalau seri itu redup, kenapa? Karena dalam satu garis atau satu kabel. Ya, jadi misalnya 2 baterai buat dua lampu dalam satu kabel. Jadi kan tenaga yang dibutuhkan juga lebih besar gitu ya. Nomor 4, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Jadi kalau misalnya baterainya dicabut, otomatis tidak akan menyala. Itu adalah ciri khas rangkaian seri. Tapi kalau paralel, dia punya lebih dari satu aliran listrik ya. Lihat nih di sini ada 2 kabel. Aliran itu kan jalur ya. Jadi kayak ada 2 jalur kalau paralel. Ya, terus yang kedua membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar. Cahaya lampu yang dihasilkannya juga lebih terang. Jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang yang lain sehingga alat listrik tetap menyala. Jadi kalau misalnya Bu Sania nyabut kabel yang ini atau lampu yang ini, lampu yang keduanya bakal nyala nggak? Tetap nyala ya, karena beda aliran listrik atau beda garis, beda kabel, beda jalur ya. Jadi kalau jalur yang satu nggak bisa, jalur yang lain masih bisa nyala. Itu rangkaian paralel ya. Selanjutnya ada yang disebut rangkaian listrik campuran, yaitu rangkaian seri memiliki satu aliran edar saja tanpa cabang, sedangkan paralel cabang. Nah, kalau misalnya paralel sama seri digabung, itu akan menjadi sebuah rangkaian listrik campuran. Ya, seri sama paralel digabung akan menjadi rangkaian listrik campuran, ya. Nah, coba kalian kerjakan di latihan halaman 197. Nih, di sini ada 3 soal ya, cuma 3 soal. Coba lihat di sini. Nomor 1, perhatikan kedua gambar rangkaian di samping. Setelah itu kerjakanlah soal-soalnya. Rangkaian listrik manakah yang menghasilkan cahaya lampu redup? Nah, nanti kalian pilih rangkaian yang A atau rangkaian B. Terus nomor B-nya, rangkaian listrik manakah yang sangat cocok diterapkan pada instalasi listrik di rumah? Coba kira-kira kalau di rumah tuh yang mana? Yang A atau yang B?
Terus yang C, rangkaian listrik manakah yang membutuhkan biaya paling murah? Nah, tadi juga Ibu udah sebut ya, yang murah itu yang mana, seri atau paralel. Terus tulis contoh penerapan penggunaan rangkaian listrik A dan B. Itu juga udah Ibu bahas di minggu yang lalu. Kalau A contohnya apa, kalau B contohnya apa. Ya, bisa dilihat di subtema 1 sama subtema 2. Nah, terus di sini juga ada nomor 2, nomor 3. Nah, kalau nomor 3, kalian tuliskan persamaannya itu di tengah-tengahnya. Nih, di antara rangkaian seri dan paralel itu tulis persamaannya. Terus yang perbedaannya ditulis di yang luar buletan yang tengah-tengahnya. Jadi kan ini adalah diagram Venn. Jadi kalau misalnya ada rangkaian seri sama ada rangkaian paralel, perbedaannya ditulis di tengah, di luar, dan persamaannya ditulis di tengahnya. Bu, kalau nggak cukup gimana? Ya boleh kalian tulisnya di buku tulis, oke. Selanjutnya di halaman 215 dan 216 itu biasa latihan soal subtema ya. Jadi kalian coba kerjakan 215 dan 216 juga ya. Untuk nomor 5-nya, kalian kerjakan di buku tulis dan dikirimkan busannya. Karena itu adalah menggambar rangkaian lagi. Minggu yang lalu, Ibu nyuruhnya rangkaian seri sama paralel. Tapi sekarang gambarnya beda lagi. Ada di nomor 5 soalnya. Oke? Di halaman 215 sampai 216, nomor 5-nya digambar yang bagus. Ya. Nah, untuk yang belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya, tugas SBDP juga belum ya, banyak yang belum. Ibu masih nungguin. Jadi kalian selain kalau Bu aku nggak ada alat musik di rumah, ya kalian tetap harus mengerjakan tugas itu gitu. Bisa pakai aplikasi, kalian download aplikasinya, kalian main sambil divideoin. Jadi misalnya minjam HP yang kakak kalian buat ngedownload, terus nanti yang ngevideoinnya misalnya yang punya mama gitu. Jadi kalian tetap bisa main piano di HP, terus divideoin sama adik, kakak, atau mama, atau papa. Jadi tetap harus mengumpulkan, mau ada alat musik atau enggak, tetap harus mengumpulkan. Ya, selanjutnya untuk tugas-tugas yang belum juga, Ibu masih tungguin. Mau di GCR, mau di WhatsApp, kirimin aja. Ya, di GCR juga banyak banget yang belum ya. Maksudnya kalau misalnya di GCR kan Ibu bisa cek ya, dari setiap tugasnya tuh kan ada masuk ke email. Nah, itu jadi kalian kerjakan di Google Classroom, kirim file gitu kan ya. Nah, untuk nanti sebelum PTS, buku paketnya pun akan dikumpulkan ke Ibu. Kalau misalnya buku paketnya kosong, nggak ada yang diisi, udah aja ya. Siap-siap aja nilainya 0. Ya, pokoknya tugas-tugas yang Ibu kasih ke kalian jangan lupa terus dikerjakan. Ya, nanti dikumpulkan dan diperiksa. Terima kasih, sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan, jangan lupa dikirimkan tugasnya ke Ibu. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.